Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Robiatin di channel Azilatul Ilmah. Masih membahas makharijul huruf, dan ini adalah makharijul huruf yang terakhir, yang kelima, yaitu khaysum yang berada di rongga hidung. Setelah kemarin kita membahas yang pertama di jauf, ya, itu lubang mulut, kedua halak yaitu tenggorokan, ketiga alisan yaitu lidah, dan keempat yang baru kemarin selesai asyafatain yaitu dua bibir, dan kelima sekarang kita akan membahas al-khaysum yaitu rongga hidung. Makhraj khaysum, ya, rongga hidung. Inilah gambar penampakan di dalam mulut saat terjadinya makhraj khaysum yang bersifat gunah atau didengungkan. Gunah yaitu suara halus yang masuk ke dalam rongga hidung. Nah, ke sini. Masuknya ke sini, bukan dari luar. Kalau nggak percaya saat membaca yang gunah, ya, yang ada dengungnya, pijit ini. Pasti nggak akan keluar dengungnya. Nah, itu menunjukkan bahwa gunah adalah suara yang halus yang masuk ke dalam rongga hidung. Ya, demikian. Itu terjadi di antaranya saat dihukum nun mati dan tanwin, yaitu idgham bigunah, lalu iqlab, lalu ikhfa hakiki. Terus dihukum gunah musyaddadah, yaitu saat nun bertasydid dan mim bertasydid. Lalu saat hukum mim sukun, ya, yaitu di idgham mislen atau idgham mimi dan ikhfa syafawi. Lalu selanjutnya saat idgham mutajanisain, ya, ini saat ba ketemu mim. Lalu mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, ini saat ainnya, huruf ainnya, ya. Kita akan bahas satu persatu. Sekali lagi, makhraj khaysum bersifat gunah atau mendengung. Gunah artinya suara yang halus yang masuk ke rongga hidung. Di antaranya yang pertama yaitu idgham bigunah. Hurufnya ada 4, ya, dikumpulkan dalam kalimat yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Inilah contoh-contoh kalimat saat idgham bigunah. Nah, ini saat nun sukun menghadapi huruf ya, contohnya wa may yuti'i. Nah, ini kalau tanwin menghadapi huruf ya, contohnya liqaumi yu'minun. Nah, ini untuk huruf nun. Saat nun sukun menghadapi huruf nun, innaqulu. Nah, ini contoh saat tanwin domah, ya, domatain menghadapi huruf nun, hitpotun nagfir. Nah, itu didengungkannya 2-3 harokat, ya, atau 3 ketukan. Terus untuk huruf mim, saat nun mati menghadapi mim, mim maljain. Nah, ini saat tanwin fathah menghadapi huruf mim, contohnya hudam mirrabbihim. Nah, ini untuk huruf waw, contoh dari nun mati menghadapi huruf waw, miwaraihim, ya. Nah, ini tanwin menghadapi huruf waw, contohnya hudaw warahmah. Nampak, ya, dengungnya. Lalu kedua yaitu iqlab, saat nun mati menghadapi huruf ba. Contohnya nih, mim ba'di. Nah, kalau ini tanwin menghadapi huruf ba, sami'un basir.
Nah, demikian ya. Iqlab cuma satu hurufnya yaitu ba. Terus ketiga, ikhfa hakiki. Nah, ini hurufnya 15 huruf ya. Terdiri dari sod, zal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, po, zai, fa, ta, bo, zo. Kalau disatukan menjadi sif zasana kam jada syakhsun qad sama dum toyiban zid fi tuqa do zoliman. Ya, kalau untuk contohnya nanti aja cari ya kalau ketemu lagi baca Quran ya. Ini aja patokannya ini ya untuk nun mati dan tanwin ya. Terus keempat, gunah musyaddadah yaitu 2 huruf. Nun bertasydid dan mim bertasydid. Untuk nun bertasydid contohnya minal jinnati wan nas ya. Nah, ini tuh ya. Terus mim bertasydid. Summa walamma. Nah, demikian ya. Selanjutnya yaitu kelima, idgham mislan atau idgham mimi ya. Nah, idgham mimi yaitu saat hukum mim mati menghadapi huruf mim. Sebagai contoh, lahum masala ya. Nah, terus keenam, ikhfa syafawi yaitu saat mim sukun menghadapi ba ya. Tarmihim bihijarah. Nah, ini himbi. Nah, ya ini. Terus ketujuh, idgham mutajanisain yaitu saat ba sukun menghadapi huruf mim ya. Irkam ma'ana. Nah. Lalu lanjut ke 8, mad lazim harfi mukhaffaf yaitu saat ain ya dibaca panjang. Ini kita cari ada di surat Maryam ayat 1. Ini demikian ya. Cara bacanya gimana? Kaf ha ya ain sod. D-nya kurang terdengar ya. Sekali lagi. Kaf ha ya ain sod. Nah, secara tulisan demikian ya. Ini maksudnya tuh ada 6 huruf A, maksudnya ini dibaca 6 harokat. K-nya ka. Nah, demikian 6 ketukan baru f. Kaf. Nah, ya. Lalu yang H ini ya, halak, huruf halak, H 2 harokat saja. Ini tuh fathah berdiri. Jadi 2 harokat saja. Nah, ya-nya juga 2 harokat saja. Nah, ini untuk ain. Ain. Nah, i-nya ain yang 6 ketukan. Ain. Kan ada nun menghadapi huruf shad kan samar ya dibacanya. Setelah ini i-nya 6 ketukan baru didengungkan. Ain. Nah, gimana sifat ifa ya? Cara baca ifa. Baru sod. So-nya 6 ketukan sama. Nah, lalu terakhir ada huruf dal dipantulkan ya. Sod. Nah, gitu ya. Sekali lagi. Kaf ha ya ain sod. Nah, ini saat ain ini, nah ini ya, ke sod
ini didengungkan. Nah, inilah yang dimaksud di sini mad lazim harfi mukhafaf, yaitu saat ain dipanjangkan. Nah, ini maksudnya didengungkan menggunakan dengung ya. Alhamdulillah, pembahasan makhraj khaijum sudah selesai. Berarti kita sudah membahas kelima makharijul huruf. Nah, ini pelajarilah ya teman-teman, karena merupakan modal dasar bagi kita untuk membaca Al-Quran supaya fasih sesuai dengan ilmu tajwidnya. Karena ini juga dengan kita fasih dan tartil sesuai tajwid dalam membaca Al-Quran, berarti dalam sholat juga nanti bacaannya juga akan sama sesuai dengan tajwid ya. Semoga bermanfaat ya, karena suatu ibadah kalau tidak dengan ilmunya itu akan sia-sia. Maka karena di dalam sholat merupakan bacaan Al-Quran semua, perlu mempelajari makharijul huruf ya. Walaupun telat, jangan kecil hati, terus belajar. Yang penting mau belajar. Yang salah itu ya sudah terlambat, tidak mau belajar, itu yang salah. Nah, bagi yang terlambat jangan berkecil hati, terus belajar ya sebisa mungkin gitu ya. Insya Allah nanti juga kalau udah waktunya Allah akan memberikan kemudahan dalam mempelajarinya gitu ya, sehingga dengan kan Allah juga nggak akan memberatkan umatnya untuk beribadah, tapi walaupun demikian kita terus berusaha gitu agar bisa gitu ya. Semoga bermanfaat pembahasan makharijul huruf ini. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.